Ya, perlu kesabaran dalam diskusi dunia maya begini. Oke, Ya, sudah baik. recording. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dimulai, sebaiknya kita memulai dengan berdoa dulu, dan doa kali ini akan dimulai Bapak siapa? Apakah Pak Muhammad Afdal atau Pak Talib atau Pak Mentahir? Sukarela langsung Ibu. Maaf Bapak. Ya Pak Talib, silakan Pak Talib dipimpin doanya dulu kalau suasananya di sekelilingnya memungkinkan. Ya, baik, terima kasih Pak Mustar. Ya. Jadi pada kesempatan ini, baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu ada selain Islam, ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, supaya ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini kami akan melakukan suatu aktivitas tentang CGP secara Zoom. Maka kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, lapangkanlah dada-dada kami untuk melakukan segala aktivitas tanpa beban. Mudahkanlah urusan kami dengan yang lebih baik, karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina ashabannar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Talib atas doa yang telah dibaca atau dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran ini, izinkan saya berterima kasih kepada admin kelas yang memfasilitasi kita di kesempatan kali ini. Juga kepada pengajar praktik Pak Abdillah dan Ibu Ayu. Teman-teman calon guru penggerak yang berbahagia. Sebelum memulai, saya harus memperkenalkan nama dulu. Seperti yang tertulis di grup WhatsApp atau di LMS, nama saya Mustar. Tapi jangan dipanggil Mister atau Pak Mister, Bapak Ibu ya. Mustar itu akronim dari masih bukan superstar. Bercanda dikit Bapak Ibu. Ya, saya saat ini mengajar di SMP Negeri 4 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Sejak pengangkatan pertama tahun 1999. Mungkin Bapak Ibu belum lahir. Dan mengampu mata pelajaran matematika. Pernah juga mengalami hal yang Bapak jalani seperti saat ini, yaitu calon guru penggerak angkatan 2 dulu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, supaya lebih akrab bagi kita semua, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan nama atau identitas Bapak Ibu. Dan jangan lupa diaktifkan mikrofonnya dulu. Sesuai dengan tampilan yang ada di
layar laptop saya yang sudut kiri baris pertama, maaf, yang paling kiri baris pertama itu Ibu Andi Megawati. Silakan Ibu Andi Megawati memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, ini lagi di luar rumah karena lagi ini jaga anak lagi main. Perkenalkan, nama saya Ibu Andi Megawati Dahlan. Saya mengajar di SMA Negeri 18 Makassar. Jujur, sebenarnya saya baru bergabung di grup karena pas pendaftaran kemarin, kebetulan saya sekolahnya itu masih di Maros dan alhamdulillah kemarin lulus P3K dan penempatannya di Makassar. Jadi kemarin itu sementara pengurusan bahkan di LMS saya belum baru mau mengupload fakta integritas karena kemarin itu masih diurus bagaimana karena katanya kalau lintas daerah pas pendaftaran kemarin kan masih di Maros jadi sementara diurus dan alhamdulillah katanya sudah bisa ikut proses pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi sekarang masih baru saya mau upload fakta integritasnya di LMS. Ya, lanjut Bu, gimana? Maaf Pak karena ada mengganggu. Jangan. Jadi alhamdulillah saya bisa ikut pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengampu jurusan matematika, tapi kemarin pas pendaftaran P3K saya lulus di jurusan teknologi informasi dan komunikasi. Saya sudah mengajar selama kurang lebih 6 tahun dan saya tinggal di Goa, Sulawesi Selatan, Goa Pak, dan mengajar penempatannya di Makassar, di SMA Negeri 18 di Pacarakan Dayak. Tapi alhamdulillah sudah 6 tahun honor akhirnya bisa lulus menjadi P3K tahun 2023. Ya. Walaupun dulu pas honor di Maros, tinggal di Goa kurang lebih sekitar 2 jam PP setiap hari. Tapi ini alhamdulillah penempatannya Ya, terlalu baik tidak Bu. terlalu jauh. Ya. Maaf Pak, ini lagi ini karena anak saya umurnya 1 tahun lebih Pak, jadi ini lagi di luar rumah, lagi temani anak main. Jadi minta maaf Pak Baik. kalau Ya. ribut. Ya Pak, Ya, mungkin sudah. saya. Ya. Assalamualaikum Sudah warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu Andi Megawati. Nah, sesuai urutannya setelah Pak Andi Megawati, Ibu Andi Megawati, Pak Abdul Talib atau Ibu Fauzia yang mana saja mau duluan? Ibu Fauzia. Silakan Bu Fauzia, perkenalan singkat 1 atau 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Fauzia dari SD Waalaikumsalam. 1 Makassar, bertempat tinggal di Jalan kebetulan juga ini di Makassar. Mohon maaf karena hari ini bertepatan juga dengan perpisahan dari sekolah, jadi izin saja. Ada bisa saja sebentar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Ya, baik. Sekolahnya apa, Bu Fauzia? Oh iya, saya dari SD Negeri Puntikus 1, SD Puntikus 1 Makassar, Pak. Baik. Berikutnya Ibu Nurul Fitriani. Silakan Bu Nurul. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Guru, nama saya Nurul Fitriani. Saya mengajar di SD Impres Tamamaung 1 Kota Makassar, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Petarani 3. Sekian. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, saya mengalami kendala dalam hal audio. Mohon bersabar sedikit, saya memperbaiki dulu. Saya tidak bisa mendengar apapun dari Bapak Ibu. Ya, mohon diulangi Ibu Nurul Fitriani dari sekolah mana, Ibu? Baik Pak, saya ulangi sekali lagi. Nama saya Nurul Fitriani. Saya mengajar di SD Impres Tamamaung 1 Kota Makassar, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Petarani. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fitriani. Berikutnya Pak Muhammad Afdal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal Fadli. Saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Makassar, Jalan Gunung Bawah Karaeng. Alhamdulillah tahun ini dikasih kesempatan rezeki untuk mengikuti calon guru penggerak. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan salam kolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Afdal. Pak Afdal mengampu mata pelajaran apa, Pak? Biologi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Siap. Afdal. Yeah. Berikutnya Ibu Sriyani Yunus. Ibu Sriana, Pak. Maaf Ibu Sriana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menuju ke sore. Perkenalkan, nama saya Sriana Yunus. Cukup memanggil saya dengan sapaan Ibu Nana. Saya saat ini mengajar di Sekolah Dasar Islam Atira Bukit Baruga, tepatnya di Bukit Baruga Antang. Saat ini, karena belum dikasih kelas lagi ya, kami terakhir di kelas 3 SD. Alhamdulillah bisa bergabung, dinyatakan lulus untuk menempuh pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Semoga senantiasa kita diberikan limpahan kesehatan hingga berakhirnya pendidikan ini insya Allah bulan Desember. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izin, berikutnya Pak. Ibu. Izin mau buang air kecil dulu, Pak. Off kamera. Ya Bu, yang penting jangan di depan kamera, silakan. Saya juga ya. Ya, Saya oke, juga. baik. Ibu Fitriani, silakan Ibu. Ibu Fitriani, 1 menit ya kira-kira. Tes. Maaf Pak, kedengaran suaranya? Ya, dihidupkan mikrofonnya Ibu Fitri. Iya, saya dengar Bu, saya dengar. Oke Pak. Tunggu ya Pak tuh. Halo? 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 Ya, halo Bu, silakan dilanjutkan. Ya, sudah kedengaran Bu, silakan. Sekarang juga lanjut mikir. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasnam Fitriani S. Saya adalah guru bahasa Inggris di Sekolah SMK Negeri 4 Makassar. Dan alhamdulillah saat ini dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, serta kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi sehingga menjadi guru hebat untuk kita semua. Salam guru hebat. Sekolahnya apa Bu Fitriani? Sekolahnya apa? SMK Negeri 4 Pak. Oke. Makassar. Baik, terima kasih. Ya. Berikutnya Pak Mantahir. Silakan Pak Mantahir. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran, silakan. Perkenalkan nama saya Mantahir. Saat ini saya sebagai seorang guru Panara. Ya, ditambah sedikit volumenya Pak Tahir. Saat ini saya seorang guru SD di SD Impres Panara di Jalan Antan Manggala Pak. Kedengaran suara Pak. Beli nanti headset yang mau. Beneran hanya apa itu kayak double gitu. Baik jaringan di. Coba saya perbaiki dulu Pak. Maaf, gimana Pak Tahir? Halo, apakah sudah Ya, kedengaran suara saya Pak? agak lebih bagus. Ya, bagus kalau gitu. Agak maju Ya, mantap Pak. Masuk lagi. Ya, silakan. Asal sekolahnya Pak. Ini hilang lagi. Ya, atau mungkin saya sendiri yang tidak bisa menyimak. Ya. Ya, nanti kesempatan berikutnya lagi Pak Mantahir ya untuk membenahi dulu perangkatnya. Berikutnya kita kasih kesempatan atau Pak Mantahir jangan pakai background dulu. Supaya kalau begitu kedengaran Pak. Oke Pak. Ya silakan Pak, ngomong. Saya sudah lama tidak pakai laptop Pak, karena terakhir kemarin waktu PPGJ. Iya. Perkenalkan Pak, nama Silakan, saya Pak. Mantahir dari SD Impres Panara, Jalan Antan Raya di Manggala Pak, depannya Baruga.
Saat ini saya mengajar kelas 2 SD. Asal saya dari Bone, tapi sekarang saya sudah lama tinggal di Makassar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tahir. Berikutnya Ibu Nurlina. Silakan Bu Nurlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Kalau saya dengar. Kedengaran. Iya. Oh iya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena ketinggalan Gimit dan terima kasih banyak untuk adminnya sudah mengingatkan. Perkenalkan, nama saya Nurlina dari SMA Negeri 5 Makassar, mengampu mapel geografi. Dan alhamdulillah bisa bersama-sama mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga kita bisa berkolaborasi menjadi guru-guru hebat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Ibu Nurlina. Berikutnya Ibu Hairani. Silakan Bu Hairani. Ya, baik Pak. Sepertinya di atas bentor atau di mana Bu Hairani? Jalan pulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 51 Makassar, yang alamat sekolah saya di Jalan Tamangapa Raya 5, nomor 48C. Salam kenal Bapak Ibu Guru, terima kasih. Oke, baik. Mengajar apa Bu? Atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah? Wakil Pak. Oke. Mengampu mata pelajaran tidak lagi karena sibuk gitu Bu? Sudah, masih Pak, pelajaran IPA. Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak. Ibu, Pak Abdillah, maaf, Pak Abdul Talib, gilirannya. Ya. Ya, silakan Ustadku. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih ya Pak Mustar dan teman-teman yang lain. Nama saya Abdul Talib. Saya tinggal di Sudian Raya, mengajar di SMK 3 Makassar, di belakang Klaro. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Cukup itu Pak? Oke. Cukup Pak. Tapi kalau mau menambahkan sesuatu ya boleh. Bisa nanti sebentar akal. Nanti Pak Talib sebentar baca doa untuk hari ini, dikontrak hari ini Pak Ustadz ya. Iya, yang tersisa tinggal pengajar praktik kita, Ibu Ayu sama Pak Abdillah. Siapa tahu mau mengatakan sesuatu ya, disilakan Ibu Ayu atau Pak Abdillah. Pada kesempatan ini silakan Ibu Pepe. Iya Pak. Silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Salam kenal Pak Mustar selaku Fasil kelas 115. Perkenalkan, saya Ayu Reski Pratiwi, biasa dipanggil Ibu Ayu. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 8 Makassar. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ayu Reski. Dan berikutnya atau terakhir Pak Abdillah mau menyampaikan sesuatu juga, Pak Abdillah.
atau mungkin Pak Bila di luar jangkauan atau di luar jaringan. Baik, Bapak Iya, Ibu. Pak, tadi disampaikan Pak Abdillahnya sedang di jalan sepertinya, Pak. Oh, oke ya Bu, ya. Iya, Pak. Terima kasih atas konfirmasinya Bu. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan virtual kita kali ini durasinya 90 menit terhitung sejak pukul 14:30 tadi. Bapak Ibu sudah mendalami bagian awal LMS. Ada 3 modul besar dan modul 1 ada 4 submodul, modul 2 ada 3 dan terakhir ada 3. Jadi totalnya ada 10 modul yang insya Allah akan menjadi bekal Bapak Ibu nanti dalam mengarungi perjalanan untuk menjadi seorang guru penggerak nanti. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Nah, untuk modul 1.1 bagian eksplorasi konsep memang ada keistimewaan. Satu-satunya modul yang ada diskusi virtualnya. Eksplorasi konsep untuk modul atau submodul berikutnya itu tidak ada diskusi seperti ini, tapi diskusi dalam LMS yang ada. Nah, selanjutnya yang pertemuan virtual seperti ini hanya ada 2 dari fasilitator, yaitu apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Yaitu di bagian ruang kolaborasi. Itu ada 2 hari berturut-turut ruang kolaborasi, berdiskusi. Nah, kemudian ada lagi diskusi virtual, yaitu elaborasi pemahaman. Tapi itu bukan dari fasilitator, itu dari instruktur dalam kelas yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Nah, selebihnya untuk pertemuan berikutnya, karena ini masih awal jadwalnya terkesan mendadak karena kita maklumi ini ada kesibukan yang luar biasa di pihak BPGP mengatur jadwal atau mengatur Google Meet yang bisa merekam sampai waktunya agak siang atau sore baru bisa disampaikan ke kita. Nah, berimbas kepada kesiapan Bapak Ibu juga ya. Nah, selanjutnya alangkah baiknya setiap pertemuan virtual menggunakan laptop agar jaringannya posisinya bisa lebih stabil Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kita lakukan kali ini? Seperti Bapak Ibu yang sudah mungkin membaca di LMS, kita ini diskusi. Apa yang didiskusikan? Topiknya yaitu meminta perspektif Anda tentang pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara, atau kadang-kadang orang menyebutnya Ki Hajar Dewantoro, tentang pendidikan. Di sana ada kata menuntun, ada kata menghamba, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mendalami melalui video di bagian awal, dan juga ada semacam tayangan PDF yang juga disematkan di LMS. Apakah video Bapak Ibu sudah nonton sempurna sampai habis? Sudah Bapak Ibu? Insya Allah. Sudah. Oke, ada berapa video Bapak Ibu di situ? Ada 2. Hah?
Ada dua. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi kali ini Bapak Ibu atau Ibu Bapak, kita akan berdiskusi atau memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, untuk itu diharapkan, atau kalau bukan istilah diharapkan, diwajibkan semua peserta harus memberikan pendapatnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap, bisa Pak. Oke, terima kasih. Nah, teknisnya apakah saya yang harus menyebutkan satu-satu atau secara sukarela Bapak Ibu raise hand untuk langsung menyampaikan pendapatnya gitu ya. Siap. Oke, yang mana ini tawaran ini yang mana disepakati? Oh, ini sudah banyak raise hand dulu. Ini Raise hand dulu, aja, Pak. Mau menyepakati apa, Bu? Ini kita belum menyepakati mau raise hand dulu atau langsung saya sebut satu-satu. Ngomong saja langsung, Bu, hidupkan mikrofonnya. Gimana? Raise hand gitu. Oke. Bagaimana baiknya lah Pak? Iya, Dikembalikan ke betul. teman-teman, bagaimana baiknya? Ya, oke, baik. Saya selalu harus meminta pendapat atau pandangan Bapak Ibu yang mana yang nyaman bagi Bapak Ibu. Dan mungkin suatu saat saya harus menentukan mode apa yang dipakai tanpa meminta Persetujuan. pertimbangan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, mohon dimaklumi saja ya. Mungkin ada pertimbangan lain yang tujuannya untuk kebaikan kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, rasanya saya tidak perlu terlalu lama berbicara tentang isi dari filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya mau mendengarkan insight dari Bapak Ibu. Silakan. Nah, sekarang mulai raise hand kalau begitu. Dan yang pertama saya kasih kesempatan Ibu Hairani dulu dan dilanjutkan oleh Pak Afdal. Oke. Sementara dua orang yang sudah raise hand. Ibu Hairani dan Pak Afdal. Silakan Ibu Hairani dulu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Intisari. Maaf, Ibu Hairani, bisa ditambah sedikit volumenya? Begini Pak, sudah bagus? Oke, silakan. Ya, baik Pak. Menurut saya, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, tadi bagus Bu. Mudah-mudahan kembali lagi seperti tadi yang bagus tuh. Iya Pak. Jadi, Oke, bagus sekarang nih. Ya baik Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian Pak, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat diibaratkan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan itu merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai keyakinan tersebut. Nah, pendidikan ini dapat menjadi ruang untuk tempat berlatih dan tempat bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat kita wariskan atau kita teruskan ke generasi selanjutnya. Demikian Pak dari saya. Terima kasih.
Iya, terima kasih Bu Hairani. Berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak siapa tadi yang saya sebut Bapak Ibu? Lupa Saya Pak nih jadinya. Afdal. Siap. Oh ya, silakan. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dari Bapak Fasil, teman-teman. Jadi sekarang kita berada di refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama yang sudah kita telah bersama tentang modul video yang sudah ada di LMS ataupun yang banyak berseliweran di sosial media ataupun bahan lainnya, kita menyadari bersama bahwa dari Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kata pendidikan dan pengajaran itu kita tidak bisa lepas. Itu suatu kesinambungan, di mana kita ketahui bersama bahwa pengajaran itu merupakan proses dari pendidikan. Nah, di mana di sini Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dianalogikan bahwa di pendidikan itu, pengajaran itu diibaratkan sebagai benih-benih yang kita tanam di suatu lahan. Ibaratnya kalau kita sesuaikan dengan aktivitas kita keseharian kita, sehari-hari kita, ketika kita mengajar, kita bentuk dari misalnya satu kelas 36 orang itu dalam satu tempat, itulah benih-benihnya tapi beda tiap anak. Nah, disitulah kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak kita sesuai kodrat zamannya. Seperti saat ini, apalagi saat ini di zaman pendidikan yang selalu kita gaungkan tentang pembelajaran abad 21, disitulah peran kita sebagai pendidik, bahwa jauh-jauh sebelumnya memang Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan ini. Ini bukan hal yang baru. Nah, olehnya itu kita sebagai pendidik seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu jangan pernah putus untuk belajar. Begitu pula kalau kita dijadikan sebagai seorang siswa, kita harus selalu haus akan pengetahuan sebagaimana slogan-slogannya Ki Hajar Dewantara, terutama Tuturi Handayani Ingar Sosum Tulodo, itu kita harus senantiasa berada dalam diri kita dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik, dan intinya kita harus senantiasa ikhlas dan menuntun kodrat anak kita sesuai zamannya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Afdal. Jadi antara lain yang disampaikan Pak Afdal bahwa tugas kita bagaimana mengantarkan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Baik, berikutnya Ibu Sriana. Sudah resign dari tadi juga ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Bahwa pada pertemuan kali ini kita membahas tentang perspektif refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau mengatakan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal, yang kita sering mendengarnya, yaitu tentang Ingar Sosung Tulodo, kemudian Ing Madya Mangun Karsa dan Tuturi Handayani, di mana arti dari pemikiran-pemikiran beliau ini sangat relevan jika kemudian kita sebagai pendidik menerapkannya, di mana di depan kita sebagai pemberi contoh, kemudian di tengah kita membangun semangat, dan kemudian di belakang bagaimana kita memberikan dorongan kepada para pembelajar atau anak didik kita. Jadi pada dasarnya bahwa seorang guru itu harus memberi contoh yang teladan atau teladan yang baik bagi murid, selalu memberi semangat dan motivasi agar kemudian murid mampu berkembang untuk menjadi lebih baik. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu Sriana. Ibu Sriana menyampaikan bahwa untuk mencapai manusia yang beradab, berbudaya,
maka salah satu kuncinya adalah pendidikan, gitu ya. Baik, siapa lagi yang raise hand ini? Yang berikutnya, yang sudah raise hand tadi, yang sudah dikasih kesempatan ya, kesempatan berikutnya lagi ya. Oh, Pak Talib, silakan Pak Talib. Suaranya Pak Talib belum dihidupkan mikrofonnya barangkali. Ingatkan. Ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu inspirasi bagi para guru-guru bagaimana setiap guru itu selalu berinovasi dalam proses pembelajaran. Inovasi baik dari segi strategi ataupun metode-metode dalam penggunaan media. Bahwa guru harus juga berkembang dan guru juga harus menguasai media, tentunya teknologi. Dari teknologi, bahwa tujuan semuanya dari pendidikan adalah bagaimana mengubah paradigma berpikir dari siswa. Salah satunya dari pendidikan adalah mengarahkan siswa ke arah yang lebih berbudi pekerti. Terima kasih. Oke, baik. Memang setiap guru saat ini dituntut harus selalu berinovasi, Bapak Ibu. Dan itu salah satu pembeda dengan guru pada zaman kolonial dulu, di mana sangat terbatas. Baik, berikutnya siapa lagi yang Ibu Nurlina, silakan Bu Nurlina. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan refleksi diri terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dilihat dari kodratnya. Nah, yang saya bahas di sini mungkin ke kodrat zaman dan kodrat alamnya, meneruskan pendapat dari Pak Abdul tadi bahwa sebagai pendidik kita tidak boleh menerapkan metode-metode pembelajaran yang mungkin pada zamannya itu berhasil dan kita coba pada zaman yang sekarang. Jadi sesuai dengan prinsip filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik kita harus mengupdate metode-metode pembelajaran kita sesuai dengan kondisi dari zamannya peserta didik. Karena dulu mungkin metode pembelajaran dengan menggunakan ceramah itu adalah metode yang paling efektif, tapi jika masih diterapkan dalam zaman sekarang, tentu itu akan mungkin efektif, tapi masih lebih efektif kalau kita menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di sekarang ini. Jadi itu sebagai kodrat zaman. Sedangkan untuk kodrat alam sendiri, kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan lingkungan peserta didik kita, di mana akan berbeda bagaimana kita mengajar dengan budaya pendidikan yang ada di timur ataupun di Indonesia bagian timur ataupun di Indonesia bagian barat, berdasarkan kebudayaannya, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi Ibu Nurlina menyampaikan bahwa setiap guru harus mengupdate metode pembelajarannya, metode pengajarannya, supaya anak-anak tidak tertinggal, karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu, begitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, setelah penyampaian pendapat dari
semua CGP ini akan ada sesi tanya jawab, sesi bisa mengkonfirmasi, bisa menanyakan sesuatu ke teman-teman yang sudah memberikan pendapat satu sama lain. Untuk itu bisa membuat catatan kecil, apa saja yang bisa disampaikan nanti, apa yang bisa dikonfirmasi, ditanyakan, atau mau diklarifikasi ya. Biar diskusi kita nanti akan lebih hidup ya. Baik, berikutnya siapa lagi Bapak Ibu? Ibu Nurul Fitriani, silakan Ibu Nurul Fitriani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu semuanya. Perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya baca dan saya dengarkan kemarin, bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar dapat mampu memuliakan dirinya dan orang lain, menjadi merdeka secara lahir dan menjadi mandiri. Kekuatan ini atau kodrat ini menuntun murid untuk menjadi cakap dan mengatur hidupnya tanpa perintah orang lain. Dalam hal ini, murid atau siswa diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang mereka inginkan, dan sejatinya sebagai seorang pendidik kita menuntun apa yang mereka inginkan dan menghindarkan dari sesuatu yang bersifat merusak bagi dirinya atau radikal-radikal dari luar. Jadi sebagai pendidik kita menjadi jembatan atau kiranya membantu anak-anak didik kita nanti untuk menjadi dirinya sendiri, baik merdeka secara lahir maupun secara batin, dan menjalani kodratnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan nantinya, apa yang mereka miliki. Terima kasih Bapak. Tidak terdengar suaranya, Pak. Pak Abdul Talib kasih off Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Talib telah menyampaikan. Ya, terima kasih Ibu Nurul Fitriani sudah menyampaikan bahwa murid diberikan kebebasan apa yang diinginkan dalam belajar. Tugas guru adalah memfasilitasi atau menjembatani agar murid kelak akan menjadi apa yang diinginkan, akan menjadi pribadi yang dicita-citakan. Begitu Bu Nurul ya. Oke, berikutnya siapa lagi Bapak Ibu? Ada yang mau coba angkat tangan lagi? Ayo Bapak Ibu. Oh, mungkin Ibu atau Pak Mantahir. Silakan Pak Mantahir. Oke, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, kedengaran, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya tidak terlalu mengangkat tangan karena hampir semua yang dipaparkan sebelumnya kurang lebih menyerempet atau sama dengan yang akan saya paparkan. Menurut pemikiran saya, Ki Hajar Dewantara itu membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Nah, seorang pendidik itu menurut beliau bertanggung jawab untuk mengarahkan potensi bawaan yang sudah dibawa. Dia hanya memperbaiki tingkah lakunya, bukan untuk mengubah mereka. Itu menurut pandangan dan visioner oleh Ki Hajar Dewantara, dan saya sepakat dengan hal itu. Namun entahlah bagaimana pendidikannya pada saat ini, apakah diterapkan atau tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak Mantahir, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Siapa lagi nih yang belum ya? Pak Mantahir sudah, Ibu
Siapa Bapak Ibu? Ibu Fauzia. Oh, Ibu Fitriani S. Rupanya di sini ada dua Ibu Fitriani, ada Ibu Fitriani S, ada Ibu Nurul Fitriani. Sekarang Ibu Fitriani S. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Kedengaran suaranya Pak? Ya, kedengaran. Kedengaran. Baiklah, pada saat ini saya ingin memaparkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara atau refleksi diri tentang Ki Hajar Dewantara, yang mana dalam pemikiran tersebut Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah tuntutan. Kemudian pendidikan dan pengajaran adalah sebuah tuntutan bagaimana memanusiakan manusia dalam segala aspek, baik itu fisik, rohani maupun jasmaninya. Dalam hal ini ketika kita mengajar itu memberikan pendidikan itu tidak hanya dengan teori saja, tapi dengan pengajaran yang mana proses pengajaran tersebut adalah membentuk karakter peserta didik yang lebih beradab sehingga menciptakan rasa saling menghormati dan memanusiakan manusia. Saya kira seperti itu, jadi lebih fokusnya kepada pembentukan karakter juga, sehingga menjadi pelajar Pancasila. Nah, seperti sekarang yang terbentuk itu pada kurikulum Merdeka P5 ya. Nah, ada pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Fitriani telah menyampaikan bahwa pendidikan itu bagaimana memanusiakan manusia gitu pada intinya ya. Iya, baik, terima kasih. Siapa lagi Bapak Ibu yang belum? CGP. Ibu Fauzia. Masih adakah di seberang sana? Oh, ada rupanya. Silakan Bu Fauzia. Sama Pak, saya baru turun dari bus ini atur sisa. Oh ya. Lagi tunggu dulu Pak Di, boleh sebentar dulu Pak. Iya, ditunggu Bu. Hati-hati turun dari busnya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Silakan Bu. Ibu Fauzia atau sementara dalam perjalanan turun. Sambil menunggu Bu Fauzia boleh bertanya Pak. Ya, silakan boleh tentang bertanya. Kegiatan kita besok Pak. Apakah kita masih virtual lagi besok Pak? Gimana Ibu? Apakah kita virtual lagi besok Pak? Iya, pertanyaannya bagus. Ya, seperti iya, yang saya sampaikan tadi bahwa ruang kolaborasi itu diskusi virtual 2 kali Bu. Jadi besok karena Sabtu, Minggu atau Ahad libur jadi Senin. Jadi untuk modul 1.1 jadwalnya hari Jumat dan hari Senin kalau tidak salah melihatnya. Dan selanjutnya akan diinformasikan jadwal selengkapnya di LMS Bu ya. Jadwal pertemuan meeting virtual meet-nya ini selalu jam begini Pak, atau kami menunggu informasi kesiapannya? Iya Pak, gimana Pak? Sebetulnya tidak selalu Bu, tergantung dari kesempatan kita, apakah mau sore jam berapa. Yang jelas pagi itu tidak memungkinkan, karena pagi itu kita sementara melaksanakan tugas masing-masing di sekolah. Kecuali mungkin libur, boleh libur dalam arti sekolah libur di akhir tahun, boleh pagi. Jadi boleh pagi,
boleh sore seperti ini dan bahkan malam pun bisa kalau memungkinkan. Biasanya diambil suara yang terbanyak Bapak Ibu. Hari ini belum bisa memvoting seperti itu karena jadwalnya mepet, jadi harus saya mengambil satu sikap untuk memulai saja begitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Bu Fosia Sambil kayaknya menunggu udah siap, Ibu. siap kayaknya Bu Fosia. Terima kasih Ibu. Pak atas pengertiannya. Oh Ya. sudah ada Ibu Fauzia. Sudah Bahwa, turun dari bus Ibu Fauzia? Sudah Pak, sudah sampai nih di. Apakah busnya berhenti dalam keperluan Ya, Ibu kebetulan. Fauzia saja menunggu untuk berbicara atau memang mau stop busnya? Iya, kebetulan tadi itu proses pengaturan siswa untuk masing-masing ketemu sama orang tuanya Pak, karena bertanggung jawab juga. Jadi saya di samping, kebetulan sekolah saya ini rumah saya di samping sekolah Pak. Jadi berlari langsung terus ke sini Pak, sudah sampai di rumah. Oke. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan tentang pandangan Ibu Fauzia tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang tentu saja telah membaca atau menonton di LMS. Ya, kita sepakat bersama bahwa buah karya Ki Hajar Dewantara itu sangat melegenda yang di masyarakat Indonesia pada umumnya, di mana kita ketahui bersama bahwa semboyan dari beliau itu adalah Ingarso Suntulodo, di depan memberi teladan, kemudian di tengah membangun semangat, dan terakhir Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Saya kira itu sudah sangat memberikan kita dampak atau yang terbesar untuk kita hadapi dalam pendidikan sekarang dan nantinya Pak. Ya, terima kasih Ibu Fauzia. Jadi satu slogan atau semboyan dari pemikiran KHD yaitu Ingarso Santulodo, Ing Madya Mengkarsa, dan Tuturi Handayani. Artinya Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Ketika di depan harus memberi teladan atau contoh, di tengah harus memberi semangat, di belakang memberi motivasi atau dorongan. Sekarang pertanyaan saya untuk Bapak Ibu semua. Sebelum saya mengajukan pertanyaan. Apakah semua sudah mendapat giliran ini? Yang CGP sudah Bapak Ibu 9 orang? Oke, sudah nampaknya. Nah, sekarang Bapak Ibu, slogan pendidikan itu adalah Tuturi Handayani. Nah, padahal yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Betul Ibu Bapak ya? Ingarso Santulodo, Ing Madya Mengkarsa, dan Tuturi Handayani. Ada yang tahu tidak mengapa yang dipakai lambang itu tertulis Tuturi Handayani, lambang pendidikan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Saya Pak. Oke, silakan Bu Sriana. Ya, mencoba sekiranya misalnya ini diluruskan Pak ya. Yang saya pahami bahwa Tuturi Handayani itu kalau secara makna berarti memberi dorongan, akan tetapi lebih kepada bahwa Tuturi Handayani itu adalah sebagai apa istilahnya, lebih kepada rule model. Jadi dalam hal ini betul-betul bagaimana sebelum kita sebagai pembelajar
menginginkan sesuatu terhadap siswa kita, terhadap pembelajar ini, maka bagaimana kita lebih dulu menjadi role atas apa yang kita inginkan. Sebagai contoh tentang pembentukan karakter, salah satunya karakter disiplin, kemudian bagaimana anak didik dapat tepat waktu hadir disiplin kalau kemudian rule-nya kita sebagai guru tidak menerapkan demikian. Jadi saya berpikir bahwa tuturi handayani itu lebih bermakna kepada guru sebagai role model. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi menurut Ibu Sriana, bahwa guru itu lebih dititik beratkan sebagai model, sebagai panutan, sebagai role model. Gitu Bu Sriana ya. Ya, kita mengapresiasi pendapatnya Ibu Sriana. Siapa tahu ada yang mau memberikan pendapat lain Bapak Ibu, disilakan. Oh, Saya Pak. Pak Afdal ini sudah angkat tangan langsung. Silakan Pak Afdal. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi kurang lebih seperti apa yang dikatakan Ibu Sriana, arti dari semboyan tuturi handayani bahwa guru sebagai role model. Tapi di sini saya mau tambahkan, kalau tadi Bu Sriana mengatakan bahwa guru itu bagaimana menjadi model, bagaimana memberikan dorongan. Saya di sini dorongan ke siswa, bagaimana dia bisa disiplin, pasti kita contohkan. Nah, itu tadi yang digambarkan oleh Bu Sriana. Tapi kalau saya mau menambahkan, kita sebagai guru, ibaratkan itu tuturi handayani, ada namanya kita memberikan arahan. Jadi sebagai guru kita tidak tinggal diam melihat perilaku siswa kita. Kan biasanya tidak semua 36 kepala dalam satu kelas itu sama semua wataknya. Ada yang memberikan pendekatan khusus, ada yang hanya biasa-biasa saja. Nah, biasanya kita sebagai guru hanya memperhatikan yang aktif-aktif saja. Nah, dari tuturi handayani itu kita bisa mengaplikasikan bahwa bukan yang itu menjadi fokus kita. Justru seharusnya kita lebih fokus ke anak yang mungkin kurang perhatian, yang harus mendapatkan arahan. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Karena kurang lebih 6 tahun saya menjadi guru, itu saya mendapatkan seperti itu. Ada anak-anak yang betul butuh perhatian. Kenapa demikian? Karena di rumahnya itu kurang perhatian. Akan tetapi kita guru tidak menyadari bahwa jangan media acuhkan media, kita tidak mau mendengar. Kita fokus saja yang mau dibina. Sebenarnya itu dalam tanda kutip keliru. Nah, sebenarnya itu tuturi handayani di situ orang bagaimana kita sebagai guru memberikan dorongan dan memberikan arahan kepada peserta didik kita. Jadi saya kira itu Pak, saya kembalikan. Terima kasih Pak Afdal. Saya mohon waktu dulu untuk kita mendengarkan azan yang di dekat rumah saya, kira-kira 1 menit Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu, kembali kita lanjutkan lagi. Kedengaran Bapak Ibu? Iya, kedengaran Pak. Ya, jadi Kedengaran oke. Pak. Yang terakhir tadi menyampaikan pandangan yaitu Pak Muhammad Afdal bahwa ternyata di kelas itu atau ada murid tertentu yang kadang-kadang butuh perhatian karena ada satu dan lain hal. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat sebelum kita Ibu atau Pak siapa ini? Ada? Saya Pak. Ya, resim Bu supaya saya tahu siapa. Oke, saya Pak. Assalamualaikum. Pak Ibu Fauzia, silakan Bu Fauzia. Iya. Mungkin semboyan tutur Handayani ini dipilih juga karena di mana Kiai Dewantara berpikiran bahwa dia bisa memberikan kepercayaan penuh kepada kemampuan murid untuk belajar dan berkembang. Jadi jika kita selalu berada di belakang siswa, memberikan dorongan kepada siswa untuk berkembang, maka itu hasilnya mungkin akan lebih baik. Jadi mungkin seperti itu Pak. Iya Bu. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih semua sudah memberikan pandangan tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, sekarang sesuai petunjuk atau instruksi di LMS, Bapak Ibu harus berdiskusi satu sama lain. Siapa tahu di antara pendapat-pendapat tadi ada yang mau ditanyakan, mau diperdalam, mau dielaborasi, silakan. Nah, yang jelas bahwa berbeda pendapat itu sangat dimungkinkan. Dan di sini tidak ada istilah benar atau salah, tapi kita harus membuka wawasan, membuka hati kita untuk menerima perbedaan itu. Semakin banyak pendapat, semakin bagus. Nanti kita akan memilih dan memilah yang mana yang terbaik atau yang rasional, yang masuk akal. Silakan ada yang mau mengacungkan tangan, mau bertanya ke siapa, atau mau langsung mengajukan pendapat. Sriana Pak. Silakan Bu Sriana. Ya, terima kasih Pak. Pokok bahasan kita tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana poin penting dari pemikiran itu bagaimana kita memberikan ruang yang teramat besar menghamba kepada anak didik kita, yang kalau dianalogikan memang bagaimana kita harus memberikan ruang yang sangat besar kepada mereka. Jadi di sini lebih kepada ada kaitan bagaimana kita memberikan kebebasan terhadap anak didik. Nah, berkaitan dengan kebebasan yang dimaksudkan, ya, kita tahu kita berada pada zaman yang betul-betul secara digitalisasi sudah sangat tidak bisa, kalau boleh dikatakan tidak bisa terem. Kemudian dari sekolah pendidik sudah bagaimana sedemikian rupa agar kebebasan ini tidak kebablasan, tetapi kemudian lagi-lagi ketika ini terlihat ketika anak didik setelah weekend Sabtu dan Minggu, kemudian
kembali itu biasa agak susah untuk kembali menjadi seperti sedia kala akan merem kebebasan tersebut. Bagaimana menurut teman-teman atau Bapak dalam hal ini untuk mensinkronkan antara pemikiran kebebasan yang dimaksudkan dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, di mana Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak tersebut kita tidak bisa lepas dari kodrat alam dan juga kodrat saman. Jadi pada poin, lagi-lagi kita masuk kepada poin kedua, yaitu tentang kodrat saman, kebebasan dikaitkan dengan kodrat saman itu, karena kita berada pada masa digitalisasi yang begitu sangat hebat. Mungkin seperti itu Pak dan teman-teman guru. Terima kasih. Ya, jadi Ibu Sriana melempar ke kita, melempar apa? Mengajukan pertanyaan ke kita. Ini anak-anak kalau sudah diajak semacam libur atau apa, ada rasa-rasa malas begitu ya. Jangan-jangan gurunya juga begitu. Tidak Bapak Ibu, ada yang mau kasih pendapatkah tentang saya Pak? Sebelum ke Pak Muhammad Afdal, Pak Mantahir dulu ya. Silakan Pak Mantahir. Oke, kedengaran jelas. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini bukan koreksi atau apa ya Bu Sriana ya. Ini hanya sekedar menyatakan pendapat bahwa betul tadi yang dibilang Bu Sriana tadi, karena beliau di SD Atira, Bu. Betul Bu? Di SD Atira ya. Saya pernah di swasta hampir 6 bulan saja. Memang anak-anak Pak kalau sudah libur, Jumat dia libur, Sabtu dia libur, Minggu dia libur, Senin itu hafalannya sudah tidak ada, pikirannya sudah blank, karena Sabtu Minggunya itu mereka dibebaskan pegang HP, kemana saja, apa saja, di seluruh pelajarannya itu kayak kita mulai dari nol lagi hari Senin, mulai dari misalnya dikasih sholat duha, dikasih bacaan, menghafal, itu sudah tidak ada, kita kembali kosong lagi. Jadi menurut pandangan saya sebagai guru bahwa kita butuh kita butuh orang tua, butuh guru, butuh lingkungan, butuh masyarakat untuk mendidik satu orang anak. Jadi kalau betul tadi sudah gurunya sudah, tapi orang tua tidak bisa, itu saya rasa percuma Bu. Jadi ini pendidikan harusnya pada semua, bukan pada guru saja. Terima kasih. Baik, Pak Mantahir, ini nasihat yang mendalam bagi kita semua ini sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak sudah refreshing, sudah libur, seditor, rekreasi atau apapun namanya, maka kebiasaan rekreasi itu atau libur akan terbawa-bawa. Dan itu saya kira natural atau alami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau naik kendaraan, naik mobil dengan kecepatan tertentu, di jalannya lurus, tiba-tiba berhenti di rem. Bapak Ibu, apakah otomatis melengket pada tempat duduknya atau gimana Bu? Maju kan, tetap maju ya. Ya, gitu dicontohkan Pak Afdal ya. Maju. Padahal saya tidak suruh mencontohkan, tapi ini bagus yang diperagakan biar tidak ngantuk ya. Artinya kebiasaan lama itu akan terbawa secara alami. Sejenak ada yang tapi durasinya yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang recovery-nya cepat, ada yang agak lama. Pun benda yang dalam keadaan diam tiba-tiba didorong, ditarik, maka dia akan tetap diam Bu. Cenderung untuk tetap diam. Kita duduk di mobil atau di motor, tiba-tiba digas, maka kita tersentak ke belakang. Artinya kita cenderung mau tetap diam itu ya. Atau misalnya sebuah gelas yang berisi air dan di bawahnya ada sehelai kertas. Tarik dengan cepat, set. Kalau cara menariknya mulus dan cepat, apakah gelasnya ikut atau diam Bu? Diam dalam arti lepas dari kertas. Apa lepas jawabannya? Dari kertas. Ya. Lepas dari kertasnya Pak. Lepas, tetap diam dia, kertasnya saja yang keluar. Oh. Iya.
Gelasnya Dalam bergerak. fisika ini yang dikenal dengan hukum kelembapan. Apa kelembapan atau apa ya? Saya lupa namanya apa ya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Nah, ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Nah, yang menjadi masalah kesiapan kita menerima keadaan itu. Ya. Kalau kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa beginilah keadaan anak-anak seperti libur, maka seharusnya kita harus dibekali ilmu untuk mengatasi itu. Betul Bapak Ibu ya? Oke, baik. Nah, Ibu Sriani sudah memberikan semacam pancingan pertanyaan tadi. Ada lagi yang yang terkait dengan pandangan kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau Dewantara. Di sana Bu ada istilah menghamba. Apa Bapak Ibu sebetulnya istilah menghamba itu sebetulnya? Dalam perspektif merdeka belajar. Apa Ibu? Apa maknanya? Ada yang mau beri pendapat? Berpusat pada peserta didik, Pak. Menghamba. Oh, berpusat pada peserta didik. Ada yang lain, ya, salah satunya bahwa kegiatan pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Oke, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk tipe belajarnya. Jadi kita sebagai guru diarahkan Pak untuk membelajarkan model pembelajaran berdiferensiasi. Itu identik dengan kurikulum merdeka sebagaimana yang kita biasa lakukan akhir-akhir ini. Oh ya. Identik dengan melayani kebutuhan murid yang berbeda-beda. Karena kita melayani, maka dikatakan menghamba. Nah, tapi ini bukan menghamba, bukan hamba seperti kita sebagai manusia dengan pencipta, dengan Allah, dengan Tuhan. Bukan. Ya, ini menghamba bahwa apa yang akan kita lakukan benar-benar ujung-ujungnya untuk murid, gitu ya. Silakan Pak Talib, angkat tangan juga. Iya, terima kasih. Nah, jadi yang dimaksud dengan menghamba adalah memberikan pelayanan kepada siswa apa yang diinginkan. Jadi guru hanya sebagai pendamping apa keinginan dari siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Talib. Jadi guru bertindak sebagai pendamping dari apa yang diinginkan murid-murid kita. Oke, baik. Ada lagi kah yang mau mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau apapun? Sekali lagi, berbeda itu dibolehkan. Oke. Oh, Pak Talib lagi, silakan Pak Talib. Iya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa biarkanlah siswa menjadi dirinya sendiri. Kemudian ada juga biarkan siswa itu hidup dengan situasi dan kodratnya. Nah, apakah tidak bertentangan? Misalnya kalau apabila kita hanya membebaskan kepada siswa-siswa, kita lihat sekarang tanpa arahan, misalnya dia ingin menjadi dirinya sendiri, misalnya dalam proses pembelajaran, dia hanya bermain game. Itu adalah salah satu kebebasan. Sedangkan pembelajaran sebenarnya adalah memberikan kecerdasan. Bukan di sini adalah memberikan kebebasan untuk bermain game. Nah, kita lihat situasi saat ini, apabila hidup sesuai dengan kodratnya, bagaimana siswa-siswa bermain game atau malam harinya digunakan untuk begadang bermain game, pagi harinya digunakan untuk tidur-tidur sampai di sekolah tertidur.
Nah, akhirnya pembelajarannya bermasalah. Nah, apakah ini kita sesuai dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara bahwa sesuaikan pembelajaran dengan kodratnya, ataukah dengan samanya, ataukah biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Nah, terima kasih. Ya, menarik ini tanggapannya Pak Talib. Gimana ini murid, katanya menurut KHD, murid itu dibiarkan menjadi dirinya sendiri atau berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau misalnya siswa itu keinginannya, kebiasaannya setiap hari main game terus, apakah itu harus dibiarkan gitu? Ayo Bapak Ibu gimana tanggapannya? Padahal ini kan bertentangan dengan kata hati kita. Mau jadi apa anak-anak kita kalau setiap malam dihabiskan waktu untuk main game, tiba sekolah tidur, dan tidur itu ternyata menular bagi teman-temannya yang lain. Ketika ada satu orang tidur, yang lain ikut-ikutan ngantuk, dan seterusnya sampai-sampai sebagian siswa ikut tertidur. Apa pendapat Bapak Ibu tentang ini? Apakah ini yang diinginkan KHD? Atau tidak seperti itu? Ayo Bapak Ibu. Atau bagaimana sekiranya Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Pak Afdal dan setelah itu Ibu Hairani dan Ibu Fauzia. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya pahami tadi bagaimana kita menyikapi anak-anak kita yang mungkin sekarang di generasi apa ya istilahnya gadget ya, yang selalu main game dan lain sebagainya. Memang menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa didiklah anak-anak kita sesuai zamannya. Memang sekarang zamannya teknologi, tapi maksud dari KHD itu bukan berarti bahwa anak-anak itu dibiarkan main game sampai malam dan sebagainya, tapi maksud yang saya pahami dan yang berusaha kami terapkan itu bagaimana HP itu, teknologi itu kita inovasikan ke metode pembelajaran kita, ke jenis-jenis asesmen kita. Yang biasa saya terapkan itu saya kaitkan juga tadi dengan bahasan yang di awal Pak Mantahir tadi mengatakan bahwa kalau kita mau lihat anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, kita harus melibatkan semua komponen lingkungannya. Dalam hal ini ada orang tua, guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, disinilah perannya orang tua di rumah untuk tidak boleh lepas pengawasan anaknya. Karena jujur saya itu pernah satu semester menerapkan, saya pantau kegiatan anak-anak saya, dan itu betul-betul membuahkan hasil yang yang baik. Walaupun tidak 100% dalam kelas itu, tapi ada perubahan. Dan itu sangat diakui oleh wali peserta didik bahwa betul-betul selama pendampingan itu ada, pengajaran itu ada, entah siapapun itu tidak melulu dari guru, itu bisa. Dan itu memang juga harus butuh effort yang lebih, karena kalau hanya sekedar di ide itu susah, tapi kita bagaimana kita berusaha melaksanakannya, entah hasilnya nanti efektif tidak efektif, nanti kita refleksikan lagi. Saya kira seperti itu tanggapan dari saya, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Afdal. Jadi Pak Afdal pada dasarnya juga tidak setuju kalau dibiarkan terus anak-anak main game di rumah, begitu Pak Afdal ya? Oh iya, tidak setuju. Jadi ini membiarkan anak menjadi dirinya sendiri bukan berarti melakukan apa yang terus-terus dilakukan oleh anak meskipun itu adalah negatif. Guru, orang tua, dan semua pihak tetap memegang kontrol terhadap anak itu ya. Oke, tidak terasa waktu kita tinggal 3 menit Bapak Ibu. Nah, terlanjur Ibu Hairani 1 menit dan Ibu Fauzia 1 menit tadi yang sudah angkat tangan, atau gimana? Ibu Hairani dulu. Terima kasih Pak. Silakan dihidupkan mikrofonnya Ibu Hairani. Ya sudah Pak, terima kasih Pak. Ya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Afdal tadi itu betul. Kita itu harus menuntun, tidak bisa mengikuti semua kemauan siswa. Saya Pak ada siswa
di mana orang tua itu beda dengan prinsip kami di sekolah. Kami memiliki batasan-batasan bahwa HP hanya dipergunakan untuk pembelajaran saja. Tetapi begitu sampai di rumah, itu orang tua tidak membatasi. Bahkan orang tua itu terkesan takut jika anaknya tantrum atau mengamuk, Pak. Jadi dia selalu mengembalikan ke kita. Kalau dia ingin menegur anaknya, dia suruh lagi gurunya untuk menegur anaknya. Beda mungkin dengan di swasta, kita kebanyakan muridnya seperti itu, Pak, di negeri. Jadi tantangannya betul-betul kita harus seimbang, harus kerjasama dengan orang tua. Apa yang kita batasan-batasan penggunaan gadget di sekolah itu harus disamakan dengan di rumah. Tapi kalau orang tua lagi, Pak, yang tidak mau bekerja sama, tidak mau mengikuti peraturan, tetap saja membebaskan anaknya, apa yang kami terapkan di sekolah itu percuma, seperti itu, Pak. Mental saja ke anak. Iya. Baik. Ya, terima kasih Bu Hairani. Jadi ternyata guru itu fungsinya tidak hanya mendidik anak, tapi juga mendidik orang tua sebetulnya juga itu ya. Dan karena itulah Bapak Ibu, pekerjaan guru sangat mulia ya. Pekerjaan yang terkesan berat, insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu. Yang dinilai oleh Allah SWT itu adalah proses Bapak Ibu. Mengenai hasilnya, kita berserah diri saja. Ikhtiar kita, proses kita yang dinilai. Oke. Saya ingin sekali semua, dan saya yakin Bapak Ibu masih banyak yang mau memberikan pendapat, tapi izinkanlah saya hanya satu saja terakhir ini, Ibu Fauziah, karena terlanjur sudah resign tadi ya. Ibu Fauziah. Terima kasih Pak. Jadi mungkin kodrat dalam artian yang dimaksud oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu memiliki potensi bawaan. Jadi dari lahir memang sudah memiliki sendiri apa yang menjadi bakat dan potensinya. Itu mungkin yang dimaksud dengan sesuai kodrat, ya. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, baik, ringkas, padat, dan jelas. Saya tidak perlu mengulangi lagi karena sekali lagi sudah singkat, padat, dan jelas. Dan di akhir kegiatan ini, saya meminta satu orang untuk menyampaikan umpan balik Anda atau refleksi Anda terkait keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Apa yang Bapak peroleh, apa yang Bapak Ibu merasa masih perlu diperbaiki, silakan satu orang Bapak Ibu memberikan closing statement-nya sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Oh ya, Pak Talib, silakan Pak Talib. Ya, terima kasih bahwa pembelajaran merupakan suatu amanah yang diberikan kepada kita semua sebagai seorang guru. Bukan cuma diarahkan untuk hal akademik, tetapi karena mengubah dari tingkah laku ke yang lebih baik. Nah, sebagai guru tentunya senantiasa berinovasi di dalam proses pengajaran dan belajar. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan ini walaupun ada berbagai macam pendapat, namanya manusia pasti berbeda pendapat. Tetapi dari pendapat itu kita lebih mengarah kepada apa sih tujuan dari perbedaan pendapat. Misalnya persoalan pendidikan ini, kita masing-masing mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan dan memperbaiki moral anak didik kita bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Talib, dan tugas memperbaiki itu kita ditakdirkan. Allah tidak salah memilih kita, meletakkan di pundak kita sebagai orang yang diberi amanah untuk memperbaiki peserta didik kita. Kalau
Karena kalau perjalanannya mulus saja, baik semua, itu laksana nahoda yang berlayar tanpa tantangan dan itu tidak akan teruji Bapak Ibu. Harus ada riak, ada gelombang yang tinggi supaya kita bisa lebih tangguh menghadapi perjuangan ke depan. Mohon dihidupkan kameranya semua dan salah seorang bisa screenshot sebagai dokumentasi kita pembelajaran hari ini. Atau masing-masing bisa screenshot dan bisa dibagi ke grup WhatsApp. Dan boleh senyum sedikit. Sudah diambil gambar Bapak Ibu? Sudah Bu? Sudah? Siapa yang ambil gambar Pak? Ya, Afdal. Ya, silakan CGP ambil gambar. Mungkin sudah ada. Ibu Nurlina sepertinya lincah ambil gambar. Pak Mantahir saya yakin sudah juga ambil gambar itu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Maaf waktunya lebih dari 3 menit. Dan selanjutnya pertemuan secara virtual untuk besok akan disampaikan baik melalui LMS atau melalui grup WhatsApp. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait LMS bisa ditanyakan di grup kita itu Bapak Ibu ya. Dan kita saling bahu-membahu untuk membantu. Tidak terasa waktu kita sudah habis 90 menit, tapi untuk besok itu 135 menit. Jadi ruang kolaborasi itu 135 menit, 2 jam 15 menit Bapak Ibu, panjang karena diskusinya biasanya berbentuk kelompok, ada yang presentasi, ada yang menanggapi gitu ya. Dan di akhir atau di penghujung kegiatan pertama kita ini, karena tadi yang membaca doa Pak Talib, nah maka yang akan menutup hari ini tetap saja Pak Talib dulu. Besok yang baca doa membuka dan menutup Pak Mantahir insya Allah, dan berikutnya Pak Muhammad Afdal. Silakan Pak Talib doanya. Terima kasih. Baik teman-teman, pada hari ini kita selesai Zoom tentang sekolah penggerak, guru penggerak. Mari kita bersama-sama membaca doa agar aktivitas kita akan berjalan dengan lancar dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada kesempatan ini kami memohon ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita dapatkan pada hari ini kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semuanya Bapak Ibu, CGP, sahabat-sahabat saya, dan kepada Ibu PP, Ibu Ayu Reski Pratiwi, dan Pak Abdillah, terima kasih sudah hadir di kegiatan ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada admin kelas kita dan admin Ibu Hikmah barangkali ya. Ibu Hikmah yang dari BBGP sekali lagi. Oh, Ibu Eka Hikmah ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Masih Pak, Ya. semangat ya Bapak.